zakat selalu bergandengan di Al-Quran dengan perintah laksanakannya salat. Nah teman-teman, zakat juga wajib ditunaikan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan, saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oke, lanjut. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu zakat fitrah. Kita harus tahu dulu zakat fitrah itu apa. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa muslim, jiwa seorang muslim, ya, pada bulan Ramadan atau sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, itu juga dikenakan apabila seorang muslim ini tadi kebutuhannya terpenuhi, dan apabila juga kebutuhan pokoknya itu masih mencukupi, memiliki rezeki yang lebih untuk malam ataupun untuk keesokan harinya di hari raya Idul Fitri. Nah, itu teman-teman, kita udah tahu nih pengertian dari zakat fitrah. Lanjut, kita ke mustahiknya. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat tersebut. Jadi dalam zakat fitrah, mustahiknya ada dua macam, yaitu fakir dan miskin. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya waktu pelaksanaannya adalah sebelum hari raya Idul Fitri atau sebelum menjelang hari raya Idul Fitri, artinya di bulan Ramadan, ya. Sedikit tambahan nih teman-teman, zakat fitrah itu dikenakan atas bahan pokok. Nah, setiap negara kan atau tempat itu bahan pokoknya beda-beda. Kalau di Indonesia itu bahan pokoknya adalah beras, sehingga waktu zakat fitrah itu dilaksanakan atau ditunaikan, seseorang membayarnya dengan 3,5 liter beras atau sekitar 2,5 kilogram beras. Oke teman-teman, jadi zakat fitrah sampai situ ya. Kita lanjut ke dua, zakat mal. Nah, kalau zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia yang ingin dimiliki dan dimanfaatkan, juga disimpan, dan dari sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Singkatnya begini teman-teman, untuk zakat mal ini sendiri adalah zakat yang dikeluarkan atas harta apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Di zakat mal syaratnya yang pertama tuh milik penuh dan tidak milik bersama, artinya benar-benar itu punya orang itu sendiri gitu. Oke, milik penuh. Dan yang kedua itu hartanya berkembang, artinya harta tersebut tidak berkurang tapi milik penuh udah, berkembang juga udah. Nah, yang ketiga adalah mencapai nisabnya, dan yang keempat adalah telah sampai haulnya, cukup haul. Jadi haul di zakat mal itu 1 tahun. Namun di zakat mal itu ada macam-macam zakat, termasuk zakat pertanian. Nah, untuk zakat pertanian itu haulnya setiap kali panen. Nanti kita bahas ya satu persatu teman-teman. Nah, yang syaratnya yang kelima dari zakat mal adalah bebas dari hutang. Nah, macam-macam dari zakat mal ini sendiri, terutama pada era modern sekarang itu banyak banget macam-macamnya. Jadi ada zakat profesi, zakat perusahaan, zakat ham dan obligasi, zakat perdagangan, zakat hewan ternak, ada juga zakat investasi properti, terus ada juga zakat madu dan produk hewani atau sutra susu gitulah ya. Terus ada juga zakat usaha tanaman, ada juga zakat usaha rumah tangga modern. Itu ya teman-teman, zakat dari zakat mal sendiri atau zakat harta, apalagi di era modern sekarang tuh banyak banget. Salah satunya yang udah saya sebut tadi. Oke, kalau untuk mustahiknya, zakat mal mustahiknya ada 8 asnaf. 8 asnaf itu maksudnya 8 golongan ya teman-teman. Jadi mustahiknya ada 8 golongan kategori. Yang pertama adalah fakir, terus yang kedua miskin, yang ketiga ghorim, yang keempat rifqoq, yang kelima mualaf, yang keenam fisabilillah, ketujuh musafir, yang kedelapan adalah amil. Teman-teman pasti penasaran kan kapan sih dilaksanakan zakat mal? Kalau zakat fitrah tadi dikenakan pada waktu bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, kalau zakat mal itu kapan saja, asal sesuai dengan syaratnya. Ukuran atau takaran dari zakat mal sendiri yaitu 2,5% dikalikan jumlah uang simpanan. Ya teman-teman, kita bahas di zakat mal ini satu persatu, macam-macam zakatnya. Yang pertama kita akan bahas zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak ini adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil dari hewan ternak atau peternakan. Jadi zakat peternakan atau zakat yang dihasilkan dari hewan ternak, baik dari hewan yang ukurannya besar ataupun sedang, besar seperti sapi, unta, dan kalau sedang seperti kambing dan domba. Di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat hewan itu pada surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatu illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shayd wa antum hurum innallaha yahkum ma yurid. Yang artinya, orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, ketentuan zakat dari zakat hewan ternak ini yang pertama,
harta hewan ternak yang disepakati itu 100% milik sendiri. Maksudnya milik sendiri adalah tidak milik orang lain dan tidak pula berhutang atas harta ternak tersebut. Yang kedua yaitu mencapai haulnya, yaitu 1 tahun. Yang ketiga, dirawat dan digembalakan. Nah, yang keempat, hewan tersebut tidak dipakai untuk seperti membajak atau digunakan sebagai angkut-angkutan atau semacam itulah. Nah, teman-teman, untuk nisab ini pertama nisab sapi dan kuda, juga kerbau. Nah, ketika jenis hewan tersebut itu disetarakan dengan 30 ekor jumlah ternak sapi. Jika jumlah hewan ternaknya 30 sampai 39 ekor seperti sapi contohnya, maka dikenakan 1 ekor sapi jantan atau betina sapi yaitu hewan atau sapi yang berumur 1 tahun. Nah, untuk jumlah 40 sampai 59 itu 1 ekor sapi betina musina, yaitu sapi berumur atau hewan berumur yang 2 tahun. Nah, 60 sampai 69, untuk jumlah 60 sampai 69 itu dikenakan 2 ekor sapi tabi. 70 sampai 79, untuk 70 sampai 79 itu 1 ekor sapi musina dan 1 tabi. 80 sampai 89, 2 ekor sapi musina. Yang mana sapi tersebut berumur 1 tahun, maksudnya 1 tahun masuk ke tahun kedua, dan kalau sapi yang 2 tahun itu 2 tahun yang masuk tahun ketiga. Nah, apabila dalam hewan ternak tersebut itu terus bertambah sebanyak 30 ekor, itu zakatnya akan nambah lagi, yaitu 1 ekor. Nah, selanjutnya untuk hewan ternak, untuk kambing, domba, apabila telah mencapai 40 ekor itu wajib zakat. Dari jumlah 40 sampai 120, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor, hewannya 1 ekor, terus berumur 2 tahun atau 1 tahun. Kalau untuk logam itu zakatnya ditunaikan apabila telah melebihi atau cukup nisabnya, yaitu 595 gram, kadarnya 2,5%. Next, masuk ke bagian 3, nomor 3 jenis dari zakat mal, itu zakat pertanian. Kalian tahu nih, pasti teman-teman semua udah pada ngerti lah ya zakat pertanian. Zakat pertanian itu yaitu zakat merupakan apa ya? Zakat mal yang objeknya berupa tanaman, tumbuh-tumbuhan. Itu biasanya berupa zakat pertanian ini berupa seperti biji-bijian, umbi, buah-buahan, dan lain-lain. Untuk nisab dari zakat pertanian ini dijelaskan pada hadis riwayat Muslim dari Jabir dari Rasulullah SAW, tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurma tersebut kurang dari 5 ausok. Ausok itu sendiri diartikan sekitar ausok, perhitungannya itu 5 ausok berarti 52,8 kg. Teman-teman perlu tahu ya, pada zakat pertanian itu kadarnya berbeda. Ada 2 macam kadar. Yang pertama kan zakat pertanian ya. Zakat pertanian itu kan ibarat itu sawah ya, misalkan sawah ada yang benar-benar murni dari hujan air itu untuk mengalir atau mengairi sawah tersebut. Ada pula yang buatan. Nah, untuk kadar itu berbeda. Apabila itu murni dari air hujan, itu kadarnya 10%, dan apabila itu ada seperti bantuan alat atau apa gitu, terutama apalagi ada sewa, itu dikenakan kadarnya 5%. Maksudnya sewa tuh kayak pengairan irigasi. Jadi apabila misalkan sawah tersebut diairi pengairannya menggunakan irigasi, itu dikenakan kadarnya 5%. Kalau misalkan alami memang dari hujan, itu 10%. Nah, untuk syarat atau ketentuan dari zakat pertanian ini, yaitu dikenakan atau ditunaikan pada setiap kali panen. Jadi belum tentu setahun sekali atau bagaimana, tapi untuk zakat pertanian itu setiap kali panen. Nah, untuk syaratnya nih, yang pertama adalah Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga adalah milik sendiri atau milik sempurna, yang keempat cukup nisab, dan yang kelima makanan tersebut bisa disimpan lama, cukup bisa disimpan lama. Nah, yang keenam itu adalah hasil tanaman manusia sendiri, tidak tumbuh sendiri. Nisab seperti padi, gandum yang merupakan hasil bumi namun tidak bisa diliteri, itu menurut Al-Qardawi nisabnya 635 kg. Jenis zakat mal yang keempat yaitu zakat pertambangan. Nah, zakat pertambangan ini adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap hasil dari penambangan. Seluruh dari hasil penambangan, baik itu berupa cair ataupun padat. Kalau padat kan seperti emas, logam, perak, sedangkan bara termasuk, terus sedangkan kalau cair itu seperti minyak bumi, gas, dan lain sebagainya. Nah, kalau kewajiban zakat pertambangan ini dikenakan atau ya untuk perorangan atau perusahaan yang mengalami, kecuali jika pertambangan tersebut dikelola oleh pemerintah yang mana itu digunakan untuk umum, untuk masyarakat, sehingga tidak dikenakan zakat. Zakatnya dikenakan 2,5% dan dikenakan juga setiap haul. Namun dibolehkan juga pada zakat pertambangan itu apabila belum genap setahun, asalkan telah diproses atau dieksplorasi. Yang kelima yaitu zakat penghasilan atau kontemporer. Zakat penghasilan ini dikenal juga sebagai zakat profesi,
dimana keluar atau dikenakan dari hasil gaji atau hasil dari pendapatan penghasilan yang rutin dan pastinya tidak melanggar dari syariat. Cara menghitungnya yaitu penghasilan per bulan dikalikan persentase atau persentase zakat penghasilan yaitu 2,5%. Nisab dari zakat penghasilan ini adalah 85 gram, tepatnya 85 gram emas, atau dalam setahunnya itu, dalam satu tahunnya itu mencapai 79.438.415 per tahun. Apabila seorang yang telah mendapatkan gaji sebesar tersebut dikenakan zakat penghasilan dan kadarnya 2,5%. Nah, yang keenam adalah zakat perdagangan. Jadi zakat perdagangan adalah zakat perniagaan yang dikeluarkan atas kepemilikan harta niaga atau aset yang diperjualbelikan. Zakat perdagangan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang mengandung komoditas perdagangan seperti toko, retail, ataupun grosir. Kadar yang dikenakan adalah 2,5%. Nah, adapun syaratnya yang pertama, barang yang dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang baik. Yang kedua, barang tersebut itu diniatkan karena untuk memang diperdagangkan, karena amalan itu tergantung niat. Dan yang ketiga, barang bukan harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak dan emas. Dan ini yang keempat, nilai dari barang tersebut telah mencapai nilai nisab yang sama dengan emas yaitu 85 gram dan telah juga mencapai haulnya. Oke teman-teman, sampai situ saja pembahasan kita terkait zakat fitrah dan zakat mal, yang mana zakat mal ini banyak banget jenis-jenisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.